Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Sallallahu ala Sayyidina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma Rabbi zidna ilman warzuqna fahma. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana bi rahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah berahmati Allah. Kita lanjutkan pembacaan kitab Ihya Ulumuddin karangan Imam Al-Ghazali rahimahullah, masih tentang salat berjamaah. Qala al-Imam rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. ولا يخص الإمام نفسه بالدعاء في قنوت الصبح. Dan imam jangan mengkhususkan untuk dirinya saja ketika berdoa di qunut subuh. Berdoa di qunut subuh kalau sendiri Allahumma hdini fi man hadait. Tapi bagi imam disunnahkan jangan mengkhususkan untuk sendiri. Tapi bacanya untuk semua, Allahumma hdina. Arti dina, ya Allah tunjukilah kami. Tapi kalau Allahumma hdini, artinya ya Allah tunjukilah, berilah petunjuk kepadaku. Jadi dalam hal ini imam disunnahkan untuk doa jadi umum untuk semua yang salat. Makanya sunnah dibaca Allahumma hdina fi man hadait bagi imam. Wa yajharu bihi, imam sunnah ketika baca doa qunut dijahar, besarkan suara. Allahumma hdina fi man hadait. Ma'mum wa yu'minul qaumu. Ma'mum baca amin. Amin, amin, amin. Ma'mum. Kemudian wa yarfa'una aydiyahum hidza as-sudur, dan semua mereka mengangkat tangannya sejajar dengan dada segini. Harus segini, enggak sejajar dengan dada. Enggak sunnah angkat tangan. Kemudian wa yamsah, dan disunnahkan mengusap muka ketika selesai berdoa. Tapi jangan ketika qunut, di luar qunut. Makanya kita selesai berdoa Al-Fatihah tutup muka. Walhamdulillah Rabbil Alamin, usap muka. Sunnah. Kalau di luar qunut, kalau dalam salat ketika qunut jangan. Enggak sunnah. Ini disunnahkan mengusap muka ketika selesai berdoa. Selesai sudah tentang perkara yang dianjurkan dan hal-hal yang fardu rukun semua yang mengikut tentang salat. Karena Imam Al-Ghazali melanjutkan tentang perkara manhiyat, artinya hal-hal yang dilarang ketika salat. Al-Imam rahimahullah naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi salati anis safni was safdi wa anil iqa'i. Al-iqa' dan as-sadl, ini semua antara ada definisinya ke depan. Al-kaf ikhtisar, wa anis salbi wa anil muwasalah wa an salatil haqin wal haqib wal haziq wa an salatil ja'i wal ghadman wal mutalaththim wa huwa satrul wajh. Ini hal-hal yang dimakruhkan. Makruh. Yang pertama yang makruh iqa'. Iqa' artinya an yajlisa ala warakaihi wa yansab rukbatayhi wa yaj'al sadra yadayhi ala al-ardi kal kalbi. Iqa' artinya duduk seperti duduk sebelumnya anjing. Duduk dalam salat seperti ini. Ya sah salat. Tentang salat sah salat, boleh duduk seperti ini, tapi makruh. Ini duduk iqa' namanya bahasa Arab. Makruh. Kemudian juga yang makruh selanjutnya al-kaf. Al-kaf artinya ayyarfa' thiyabahu min baini yadayhi
atau min khalfihi idza arada sujud. Ini yang paling sering. Artinya mengangkat pakaiannya ketika mau sujud. Biasanya kita seperti ini lagi salat. Pas mau sujud, makruh. Misalkan sebelum sujud angkat, ataupun angkat sarung. Kadang-kadang kenakan kita seperti ini. Sebelum sujud, angkat dulu. Makruh. Jadi makruh mengangkat pakaian baik di depan atau di belakang. Belakang angkat. Ketika mau sujud, makruh. Kemudian al-ikhtisar artinya makruh juga, ay yadha' yadayhi ala khasiratihi, meletakkan dua tangan di khasirah, di pinggul. Seperti ini salat. Seperti ini salat. Boleh sih, boleh, sah-sah aja salatnya, cuman makruh. Kemudian al-muwasalah. Al-muwasalah artinya fahiya khamsatun, ada 5 bagian muwasalah. Semua arti muwasalah artinya menyambungkan. Ini muwasalah. Cuman di sini ada 5 definisinya. Ada 2 terhadap ithnani 'alal imam. 2-nya ini yang dilakukan oleh imam, dimakruhkan terhadap imam. Entar 3-nya, 2-nya dimakruh ke makmum, 1 lagi dimakruh ke imam dan makmum sekaligus. Nah, ini semuanya bagian dari muwasalah. Yang pertama, imam alla yasila qira'atuhu bi takbiratil ihram. Ini imam. Bacakan Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Caranya bagaimana? Selesai baca Allahu akbar, baca dulu, berdiam dulu sejenak, baru Allahu akbar kabira, alhamdulillah katsira. Kemudian selesai doa iftitah, inna salah wa ana minal muslimin. Diam dikit, baru bismillah, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, bismillahirrahmanirrahim, dengan Allahu akbar, bismillahirrahmanirrahim. Makruh. Kemudian juga wala ruku'ahu bi qira'atihi, dan tidak disambung ruku' dengan bacaannya. Misalkan minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Tidak. Yang benar seharusnya bagi imam minal jinnati wan nas, diam sejenak baru Allahu akbar. Jadi minal jinnati wan nas, Allahu akbar. Ini makruh bagi imam. Langsung harus ada pemisah antara bacaan dengan ruku', jangan disambung. Ini yang bagi imam. Sedangkan yang makruh bagi makmum, yang pertama alla yasila bi takbiratul ihram bi takbiratul imam. Tidak menyambungkan takbiratul ihram makmum dengan takbir imam. Allahu akbar. Tidak. Jadi selesai imam, sedikit aja ukuran subhanallah, Allahu akbar, baru kita Allahu akbar. Jadi apalagi berbarengan berbahaya. Kemudian wala taslimahu bitaslimihi. Jadi makmum juga salamnya jangan disambung dengan salam imam. Artinya assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Baru selesai imam, baru kita mulai assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Kemudian yang satu antara imam dan makmum, ini juga jangan disambung. Alla yasila taslimatal fardhi bitaslimatits tsaniyah. Jangan disambung antara salam pertama dengan salam kedua. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Tidak. Tunggu dulu, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Jadi antara salam pertama dengan salam kedua dipisah. Jangan disambung. Jangan assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Makruh, dilarang. Jadi yang benar assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Ada sedikit jeda. Dalam makruh kalau disambung langsung. Ini yang semuanya bagian dari al-muwasalah. Kemudian al-haqin artinya orang yang sedang kebelet kencing. Sudah pengen kencing tapi salat, makruh
makruh salat bagi orang yang sudah mau kencing. Dia sudah keburu kencing tapi masih mau salat. Ini makruh kata ulama walaupun kita khawatir nggak dapat jamaah. Misalkan kita datang dari rumah jauh-jauh di rumah, tiba-tiba sampai pintu masjid, orang lagi berjamaah tinggal 1-2 rakaat, kita mau keburu harus kamar mandi. Ini bagaimana solusi? Apakah kita salat, kita tahan kencing, atau ke kamar mandi dulu, ke toilet dulu, ntar kita salat? Ada ulama ke toilet dulu. Walaupun kita khawatir nggak bakal dapatin jamaah. Ini kalau kita khawatir, tapi ntar kalau saya ke toilet nggak bakal dapat jamaah, ya sudah, tetap ke toilet dulu. Selesaikan, udah aman, udah bersih, baru ntar lanjutkan salat. Walaupun nggak mendapatkan jamaah, tinggal tunggu dulu di masjid sampai datang orang lain yang sekiranya bisa diajak berjamaah. Al-haqin artinya orang yang keburu kencing. Al-haqib orang yang keburu BAB, sama, kencing BAB sama. Kamar mandi dulu, selesaikan dulu tugasnya baru salat. Kemudian wal haziq artinya salat orang yang sepatunya terlalu sempit, karena itu mengganggu. Boleh salat dengan sepatu, boleh, sah aja salat pakai sepatu. Salat pakai sepatu sah, ataupun pakai kaos kaki sah atau tidak salatnya sah. Cuma tapi kalau misalkan sepatu terlalu sempit, itu bakal mengganggu, mengganggu salat, dan khusyuk. Makanya makruh. Caranya bagaimana? Lepas dulu sepatu, salat. Fa inna kulla dzalik yamna'al khusyuk, karena semua itu bisa menghilangkan khusyuk. Makanya jangan salat, tunggu dulu sampai ke kamar mandi dulu. Wa fi ma'nahul ja'i' wal muhtam, begitu juga yang hampir sama, yang sama dengan hukum orang-orang yang tadi makruh salat, orang yang sedang lapar tapi mau salat, makanan sudah ada, makan dulu, enggak usah salat dulu. Subhanallah, syariat ini lebih mengedepankan kebutuhan kita. Makan dulu, antar salat, jangan sampai lagi salat kebayang makanan, makruh. Begitu dia al-muhtam orang lagi sangat susah, pikiran penuh dengan pikiran. Ini yang sering, kadang-kadang ini muhtam ini terjadi ke imam. Saya sebagai imam kadang-kadang merasakan hal ini. Lagi pikiran lagi nggak tenang jadi imam, ya sudah antar ayatnya kemana kemari, loncat-loncat ya. Kadang Fatihah jadi lupa. Ini seharusnya tidak. Seharusnya kalau ada imam yang lain, bisa diwakilkan. Hari ini kamu imam, saya lagi nggak tenang pikiran. Jadi ketenangan pikiran ini juga orang yang lagi terlalu susah. Tapi kalau susah cuma dikit, yang kurang tenang pikiran dikit, salah. Ini artinya muhtam, orang yang benar-benar lagi hatinya benar-benar lagi gundah, yang bisa menghilangkan khusyuk. Ini bagaimana Ustaz? Jangan salat, tenangkan pikiran dulu, tarik nafas dulu, ntar salat. Malahan disebutkan dalam hadis, ini hadis diriwayatkan oleh Sayyidina Imam Al-Bukhari dan Sayyidina Muslim, hadis muttafaqun alaih. Fa idza hadara al-'asha fa uqimatis shalah fabda'u bil 'asha. Apabila sudah makanan sudah asya ini makan malam sudah tersedia, kata Rasul. Wa uqimati shalah, tiba-tiba salat sudah diiqamah, mau salat. Ini makanan sudah siap saji. Sedangkan salat sudah diiqamah. Fabda'u bil 'asha, maka mulai asya artinya makan malam. Sudah makan malam dulu. Ntar selesai makan baru salat. Jadi apabila makanan sudah ada di depan, daripada kebayang makanan lagi salat, mending marhaba. Oh enggak. Iya, sampai kenyang dulu. Tapi jangan sekenyang juga, makruh kalau wala tusrifu, yang berlebihan. Karena berlebihan di sini jangankan
apakah dia mau salat atau tidak mau salat, yang hukum sama. Berlebihan dalam makanan juga makruh. Tapi yang di sini disebutkan bahwa seseorang yang makanannya sudah tinggal makan, sedangkan perut lapar, makan dulu, jangan salat. Makruh salat bagi orang yang sudah lapar, sedangkan makanan sudah siap. Puasa Makan dulu baru salat. Tapi seharusnya kayak di sini yang benar, kayak di sini. Karena kalau makan terlalu banyak ya bermasalah, antara hilang khusyuk karena terlalu kenyang. Nah, enggak. Di sini sudah bagus. Malahan kalau di kan langsung kita kawin ya. Di sini kan pas sholat maghrib ya lanjut lagi. Selesai maghrib. Bisa jadi orang nggak keluar lagi, langsung ntar lanjut salat isya. Jadi apabila sudah ada makanan, sedangkan perut lagi lapar, dianjurkan untuk makan dulu, jangan salat. Kecuali ayatiqal waktu, kecuali kalau waktunya sudah sempit. Nah ini lain. Waktu tinggal 5 menit, kalau makan habis waktu. Nah ini makan salat dulu. Au yakuna sakinal qalb, atau walaupun dia lihat makanan hatinya masih nyaman, nah silahkan salat. Jadi artinya makanan tadi lapar itu tidak menghilangkan khusyuk, di hatinya tenang. Nah, bagi dia silahkan salat, tidak makruh. Karena semua ini dianjurkan karena dikhawatirkan hilang khusyuk. Kalau bagi kita sekarang memang ada makanan, nggak ada makanan, semua nggak khusyuk. Ada makanan, nggak ada makanan, baru selesai makan nggak khusyuk juga. Nah, kenyang nggak tetap nggak khusyuk. Kemudian beliau melanjutkan, la yadkhulanna ahadukum as-salah wa huwa muqattib wa la yusalliyanna ahadukum wa huwa ghadban. Seseorang kalau lagi marah, kita lagi sangat marah, baru marahan sama orang di luar masjid, hati kita lagi sangat marah, itu jangan salat dulu. Jangan salat seseorang sedangkan dia dalam keadaan marah. Hati kita lagi membara, tahan dulu salat. Tahan dulu, wudhu dulu, tunggu dulu sampai hati nyaman, tenang, gak marah lagi, salat. Nah, karena ini dikhawatirkan hilang khusyuk. Tapi tunggu dulu. Ya, ketika sedang emosi, astagfirullah, berwudhu. Kemudian tunggu dulu, tentangin pikiran, baru salat. Jangan seketigilan lagi benar-benar marah kita salat, justru bisa menghilangkan khusyuk. Termasuk yang dilarang dalam salat juga al-iltifat lagi salat, makruh. Apalagi kalau berurut-urut 3 kali batal, 3 kali berturut-turut batal salat. Dan juga ngusap muka lagi salat, ini juga makruh, muka lagi salat. Kemudian kita salat di jalan tempat lalu lalang manusia. Salat di jalan, di depan kita orang lalu lalang, sehingga lagi salat sibuk merhatiin orang. Siapa lagi ini? Udah 4 orang. Jangan salat di tempat lalu lalang manusia. Termasuk juga makruh ketika salat nutup muka, al-mulassam, kayak orang Hamas itu, nutup semua.
kecuali hajat. Jika orang Hamas pakai, kan mereka pakai itu. Jika mereka mau salat pakai itu, kemungkinan mereka supaya tidak diketahui oleh musuh. Nah, ada kemungkinan dimaafkan. Kemudian makruh juga dalam salat ayyam fukha fil ardi inda sujud litahzif. Tempat kita mau sujud kita tiup. Allahu Akbar. Kita tiup tempat sujud supaya bersih. Makruh. Jangan kerja di dalam salat. Ini di sini ayyam fukh artinya meniup. Nah, kalau mungkin kalau dikit pakai tangan. Lapas. Kalau benar di sejadah. Benar di sejadah. Sejadah itu 4 Ya kalau sedikit enggak apa-apa. Ini artinya ditiup makruh. Makruh subhanallah. Kemudian juga wala yastanid fi qiyamihi ila haid. Jangan bersandar ke dinding lagi salat. Nah, sandar ke dinding. Walaupun sah salat. Jadi kebetulan kita salat kita pas berdiri di dinding. Nah, udah pas alhamdulillah pas di dinding sandar. Nah, enggak makruh. Jangan bersandar di dinding. Inilah hal-hal yang dilarang ketika salat. Kemudian Imam Al-Ghazali melanjutkan tamyizul faraid was sunan, membedakan antara yang fardu dan yang sunnah. Kesimpulannya yang fardu yang kita sebutkan kemarin, yang pertama niat takbiratul ihram, berdiri, Fatihah, rukuk, kemudian i'tidal, sujud dan sujud, kemudian duduk antara dua sujud dan tasyahud akhir. Tasyahud akhir, kemudian salawat di tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir, kemudian salam. Itulah fardu yang rukun dari salat, rukun dari salat. Selain itu semuanya sunnah. Cuman sunnah dalam salat dibagi dua. Ada yang sunnah ab'ad, ada yang sunnah hayat. Sunnah ab'ad artinya sunnah yang jika ditinggalkan, baik ditinggalkan sengaja atau tidak sengaja, hukumnya disunnahkan sujud sahwi. Nah, ini sunnah ab'ad. Sunnah ab'ad apa saja? Yang pertama tasyahud awal. Kan kita tidak melakukan tasyahud awal, nah ini hukumnya nanti disunnahkan sujud sahwi sebelum salam. Nah, sunnah sujud sahwi, tasyahud awal, sunnah ab'ad. Termasuk juga sunnah ab'ad qunut dalam mazhab Syafi'i. Mazhab Syafi'i qunut bagian dari sunnah ab'ad, sehingga orang yang tidak melakukan sunut baik sengaja atau tidak sengaja disunnahkan sujud sahwi. Kalau enggak sujud sah. Kalau sujud juga lebih baik. Nah, sunnah sujud sahwi, qunut dan tasyahud awal. Ada yang sunnah hayat. Sunnah hayat artinya sunnah yang jika ditinggalkan sudah tidak disunnahkan sujud sahwi. Ini seperti doa iftitah. Doa iftitah, kemudian baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, kemudian baca surat, doa ketika rukuk, doa ketika i'tidal, doa ketika sujud, tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Ini semua bagian dari sunnah hayat yang jika ditinggalkan sudah tidak harus diganti dengan sujud sahwi. Termasuk mengangkat tangan, angkat dua tangan, itu yang kita sebutkan kemarin yang 4 kali. Yang pertama ketika takbiratul ihram, yang kedua ketika mau rukuk, bangun dari rukuk, dan satu lagi ketika bangun dari tasyahud awal. Inilah empat tempat yang disunnahkan angkat tangan. Dan angkat tangan itu juga namanya sunnah hayat. Begitu juga zikir semua sunnah hayat, kecuali baca Fatihah, tasyahud dan salam. Nama takbiratul ihram, zikir ketika duduk, zikir ketika sujud, zikir ketika berdoa ketika duduk antara dua sujud. Ini semua bagian dari sunnah hayat yang tidak wajib dilakukan. Dan juga kalau ditinggalkan tidak disunnahkan sujud sahwi. Termasuk salam kali kedua juga.
Ini sunnah. Yang pertama, yang wajib cuma salam kali pertama, dan nggak harus ini muka juga. Misalkan assalamualaikum warahmatullahi cukup. Yang wajib cuma kali pertama, kali kedua sunnah. Subhanallah. Ini ada sesuatu yang boleh terjadi karena waktu sempit. Kalau bangun atau lupa, lihat waktunya sudah sempit sekali. Langsung dia sholat. Masih ada waktu. Tapi di ujung sholatnya itu ketemu sudah masuk waktu yang lain. Jadi bagaimana itu? Ketentuan salat bagi orang yang telat bangun. Yang pertama, dipersingkat wudu. Itu ketentuan pertama. Ketika bangun tiba-tiba tinggal 10 menit atau 7 menit, ini bagaimana? Usahakan wudu dipersingkat, ngambil yang fardu saja. Mulai langsung dicuci muka. Cuci muka sekali, cuci tangan, kemudian langsung cuci kaki. Jadi ngambil yang fardu saja ketika berwudu. Setelah itu langsung pakai pakaian, enggak usah terlalu sempurna pakai pakaian, cukup sekedar tutup aurat saja. Kalau khawatir habis waktu, kemudian langsung salat. Jadi permasalahan, saat saya tiba-tiba udah salat subuh baru 1 rakaat, tinggal dikit lagi tersebut habis waktu, bagaimana? Salat salat kita sah atau tidak sah? Memang kalau sengaja menunda-nunda salat sampai habis waktu seperti itu haram. Menantar lagi, sebentar lagi. Tiba-tiba baru tinggal 4 menit, 3 menit. Haram menunda-nunda salat sehingga tinggal waktu yang enggak cukup lagi buat salat. Sengaja. Kalau enggak sengaja tidur, telat kebangun. Ini dimaafkan. Kecuali tidurnya setelah azan. Udah dengar azan, tidur lagi dah. Ini nih enggak dimaafkan. Malahan haram tidur. Jadi kalau tidur sebelum masuk waktu masih boleh. Silakan tidur jam 2 malam. Tiba-tiba bangun jam 7. Gimana salat yang sah? Salatnya meninggalkan salat dimaafkan karena memang kita tidur. Tapi wajib qada. Man nama an salatin aw nasiyaha falyusalliha idza dzakaraha. Seseorang yang tidur sehingga enggak salat ataupun lupa sehingga enggak salat, saking sibuk sama pekerjaan lupa salat. Itu hukumnya falyusalliha, maka wajib dia salat kembali apabila teringat. Artinya qada. Wajib qada. Saat bangunnya dia sholat. Marhaban? Saat dia bangun, dia langsung sholat. Kalau tentang hukum qada, apakah wajib disegerakan atau tidak? Ini pertanyaan wajib. Misalkan kita malam tidur jam 12, tiba-tiba bangun jam 8. Itu pas bangun apakah salat wajib disegerakan qada atau tidak? Kata ulama kalau tinggalnya tidak sengaja, kita ninggalin salatnya enggak sengaja seperti tidur, itu enggak wajib menyegerakan qada, tapi sunnah. Jadi pas bangun disunnahkan untuk langsung salat, qada salatnya. Tetapi kalau ditinggalkan secara sengaja ditinggalkan, udah tahu masuk waktu sudah, pengen tidur lagi aja dah. Tiba-tiba enggak kebangun. Ini hukumnya nanti pas bangun wajib disegerakan qada. Jadi ketentuan qada jika ditinggalkan tidak sengaja, hukumnya tidak wajib menyegerakan qada. Artinya qada wajib tapi tidak harus disegerakan. Nanti aja saya qada setelah salat zuhur misalkan. Tapi kalau ditinggalkan secara sengaja tinggalin salat habis waktu, hukumnya wajib disegerakan qada. Tahu langsung wajib. Kalau sengaja. Ini ketentuan tentang hukum qada salat. Jadi seperti itu. Misalkan sebagian salat di luar waktu, ya sudah. Yang penting kita sudah berusaha untuk yang paling penting itu tadi harus dipersingkat wudu. Jadi wudu dipersingkat. Kemudian semua dipersingkat. Wudu dipersingkat. Ngambil yang fardunya doang. Wudu yang fardu apa? Niat. Kemudian cuci muka, cukup sekali saja. Bismillah. Kemudian cuci tangan, cuci kaki, langsung salat. Musafalah satu lagi. Musafalah, cuci kaki, salat.
Nah, jadi tidak diperlambat dalam berwudu. Kadang kata-kata sengaja, Mm-mm. tidak sengaja. Mm-mm. Kadang-kadang sengaja ya. Mm-mm. Ya kan, oh, nggak sengaja. Tiap hari. Iya. Salah satu Contoh misalkan kayak waktu subuh, dia kesiangan tapi berulang terus gara-gara yang hukum tidur itu enggak ini bagaimana itu Ustaz? Tidur itu tidak ada hukumnya tapi berulang-ulang terus. Ya kalau tidur mau bagaimana? Enggak, maksudnya subuh berulang-ulang kesiangan terus gara-gara dia berpendapat bahwa ketika ada hukum tidur itu. Emang nggak ada hukum kalau orang tidur bagaimana? Enggak, maksudnya tapi berulang terus subuh kesiangan, besok kesiangan dengan ya ini dengan yang Kan Dari ikhtiar untuk bangun lebih awal. tidak ada ikhtiar. Maksudnya kurang ikhtiarnya itu kurang. Bagaimana itu? enggak, selama dia tidur dia kan enggak sih. Artinya orang tidur nggak sengaja untuk tidak sholat. Sengaja. Rufi'a an ummatil khata'. Yang pertama orang tidur orang yang melakukan suatu tanpa sengaja dimaafkan. Kemudian juga sesuatu yang terjadi ketika seseorang lagi tidur dimaafkan. Dan seseorang sebelum balik dimaafkan. Kalau itu dijadikan acuan tidak sengaja, orang bisa lakukan bulan kembali. Yang harus datang, saya mau tidur kan? Jadi tidak ada ikhtiar untuk bangun lebih awal. Ya kalau misalkan dia berikhtiar lebih bagus. Tapi ketika terjadi tidur kita katakan kamu haram, nggak boleh juga. Nggak boleh kata kamu haram, enggak. Kecuali dia tidurnya setelah azan. Misalkan orang kerja lembur tidur jam 2. Apalagi kalau lembur tiap hari tidur jam 2 terus misalkan. Bangun jam 8. Bagaimana kita paksa? Kamu haram. Kasihan. Enggak yang sampai misalkan enggak yang sampai lembur harus bekerja itu enggak. Maksudnya enggak yang harus bekerja sampai lembur gitu. Misalkan dia tidur jam 9. Dia tidur jam 9. Tidur sampai malam tapi untuk bukan urusan maksudnya memang senang begadang. Ya, memang senang begadang. Terus sholat subuh bisa digabung dengan sholat duha dengan alasan bahwa itu tadi hukum tidur itu tidak ada. Ya ketika memang benar-benar dia tertidur tidak sengaja, ya hukumnya tidak ada. Kita nggak bisa memaksakan kalau yang sesuatu yang tidak wajib, apa sesuatu yang tidak haram kita katakan haram, juga tidak boleh. Boleh. Kita kan kalau itu jadikan habit, kebiasaan hari, ya kan? Sekarang tidak ada rasa. Sholat kan ada masa waktu, Ya. ya kan? Sampai suruh, itu dianggap remeh. Kalau misalkan seperti itu dia berusaha untuk bangun, nah itu lain hal. Itu bagus. Itu bukan berarti kita tidak menganggap itu suatu hal yang bagus. Misalkan dia berusaha pakai alarm, itu dapat pahala besar. Artinya dia sudah berusaha. Tapi kalau misalkan orang yang tertidur, memang nggak sengaja dia tidur nggak kebangun, apa kita tuju kamu haram? Nggak boleh. Wala taqulu lima tasifu alsinatukum wal kadhiba hadza halal hadza haram. Yang haram tetap haram, yang halal halal. Cuman kita kadang-kadang kenapa kita berusaha untuk mengatakan itu haram? Karena kebetulan kita sholat subuh terus. Coba kalau kita di posisi beliau, pasti kita berusaha kalau saya haram ini bagaimana? Saya haram boleh tersiksa. Kalau enggak. Ini jadi kebiasaan. Habit yang mana menganggap remeh. Masuk tidur jam 7, jam 6. Benar. Tertidur kan? Tertidur. Kita nyalahin dia. Iya. Tapi maksudnya itu alangkah baiknya. Berusaha untuk bangun, iya. Pakai alarm atau suruh bangunin. Tapi kalau sudah bangun, nah ini lain hal. Misalkan dia sudah bangun tidur lagi, nah ini lain hal. Sudah bangun, apalagi sebagian orang bangun kencing doang, bangun kencing tidur. Nah ini haram seperti ini. Tapi kalau misalkan dari awal dia tertidur nggak kebangun sampai jam 8, tiap hari Ustaz, mau bagaimana? Sudah seperti itu, ya sudah. Tiap hari. Allahu a'lam bishawab. Allah bisa kita lanjutkan. Salah
Jadi mungkin nggak ada larangan untuk pakai sepatu dalam sholat. Iya. Di konteks jadi di luar masjid.